Dua orang lelaki yang bernama Ernie dan Lars sedang menggotong peti mati ayah mereka, namun semuanya tidak berjalan dengan baik. Sang ayah meninggalkan sebuah pabrik benang tua untuk kedua anaknya. Selain itu, ia juga mewariskan barang-barang antik dan sebuah rumah hasil dari orang yang tidak bisa membayar hutang kepada ayah mereka. A worthless house and a broken down string set. Owner was found locked in a trunk in the attic. Lalu, Ernie yang memiliki sebuah restoran kedatangan seorang tamu istimewa yaitu Bapak Wali Kota. Ernie pun menyiapkan hidangan terbaiknya untuk disantap sang wali kota. Saat makanannya sedang disantap, tanpa diduga ada seekor kecoa yang masuk ke dalam makanan itu sehingga membuat sang wali kota keracunan. That's only half a cockroach. Daddy! Beralih ke pabrik. Ada dua orang pengusaha yang tertarik untuk membeli pabrik benang milik keluarga Lars. Mereka menawarnya dengan harga yang cukup tinggi. Namun Lars teringat dengan pesan ayahnya untuk tidak menjual pabriknya, dan Lars pun diberikan seutas benang keberuntungan milik ayahnya untuk dijaga. Turn up the morphine dribble. Yeah. I want you to share. Sepulangnya ia ke rumah, istri Lars marah-marah karena ia ingin pabrik itu dijual, sebab keluarganya sedang mengalami krisis ekonomi, dan Lars pun diusir dari rumahnya. Atas insiden yang menimpa wali kota, dirinya harus meregang nyawa karena ia mengalami gagal jantung, dan sekarang Ernie menjadi seorang koki di sebuah kedai. Menurut Ernie, ia merasa tidak bersalah atas insiden yang menimpa Bapak Wali Kota, tetapi karena insiden itu kehidupannya menjadi kacau, dan ia harap Lars setuju untuk menjual pabrik ayahnya. Saat mereka sedang memperdebatkan masalah hidup, mereka teringat dengan rumah warisan dari ayahnya. Tanpa pikir panjang, mereka pun pergi ke rumah itu. Rumahnya sangat besar dan sedikit menyeramkan. Mereka pun mencoba untuk tidur, namun ada suara berisik yang mengganggu tidur mereka. Kemudian mereka mencari tahu sumber dari suara itu. Beberapa kali kakak beradik ini dikagetkan oleh benda yang ada di sana. Tanpa ketidaksengajaan, mereka menemukan cetak biru rumah dan sumber suaranya ternyata disebabkan oleh si tikus. Dari cetak biru itu tertulis arsitek. Setelah dicek, ternyata rumah yang mereka miliki adalah mahakarya dari sang arsitek terkenal, dan usia dari rumah itu sudah 100 tahun lebih. Karya sang arsitek yang hilang kini ditemukan. Glad he finished the place before they carted him off to the Laughing Academy. Lalu datang seorang kolektor barang antik yang telah banyak mengoleksi karya dari Charles, dan ia ingin menambah koleksinya. Dikarenakan Lars tidak ingin melewatkan kesempatan yang besar ini, dirinya ingin mengadakan sebuah pelelangan yang rencananya akan diatur pada pekan depan. Sebelum Palkot pergi, ia sempat menawar rumah itu dengan harga $10 juta, dan itu membuat kakak beradik ini tidak bisa berkata apa-apa. Saat sedang menghayal tentang uang sebanyak itu, tiba-tiba si tikus muncul, dan Ernie rasa ia harus menyingkirkan hama itu. Believe me, I know. Keesokan harinya mereka mengecek jebakan yang dipasang, tapi mereka tidak mendapatkan tikusnya. Kemudian Ernie menuangkan sereal ke dalam mangkuk yang rupanya si tikus ada di dalam kotak sereal itu. Dengan gerak cepat mereka mengambil perkakas dan berharap bisa menangkap si tikus, namun usahanya nihil. Si tikus ini beda dari yang lain, ia lebih cerdik dibandingkan mereka berdua. Lalu saat si tikus akan tidur, tiba-tiba paku menerobos masuk ke dalam dinding. Rupanya itu adalah ulah Lars yang sedang memperbaiki dinding. Hampir saja si tikus terbunuh, namun beruntung Ernie memanggil Lars untuk membantu dirinya. Ernie membeli sebuah bak mandi yang mahal dengan sisa uang mereka. Tiba-tiba si tikus mengagetkan Ernie, sehingga mengakibatkan mereka dan bak mandi mahalnya tenggelam di dalam danau yang membeku. Karena sudah sangat kesal dengan si tikus, Ernie memasang jebakan yang sangat banyak. Singkat saja, pagi pun terang. Si tikus yang cerdik kembali mengalahkan perangkap yang dipasang Ernie. Dan lagi-lagi setiap kali mereka menyerang, si tikus selalu selangkah lebih maju.
Ernie dan Lars ketawa kegirangan karena mereka rasa kali ini mereka menangkapnya. Namun sial, pipa pembuangan malah menjadi korban. Kemudian datang seseorang yang akan menyita rumah itu karena mereka berhenti membayar hipoteknya dan waktu yang tersisa untuk membayar hanya tinggal beberapa hari lagi. Kali ini Ernie dan adiknya mendatangi sebuah tempat penangkaran hewan yang dimana mereka akan membeli seekor kucing. Di sana terdapat banyak kucing, namun ada satu kucing yang diisolasi karena ia sangatlah buas. Mereka pun langsung membeli kucing itu. Dengan instingnya yang kuat, si kucing langsung memburu si tikus. Almost. Karena Lars dan kakaknya membutuhkan uang, mereka berencana akan menunda gaji para pekerja untuk beberapa waktu. Dan Ernie yang melihat surat dari orang yang ingin membeli pabrik benangnya, ia seperti merencanakan sesuatu. You can fit through this window, right? Kali ini giliran si kucing yang harus merasakan apesnya melawan si tikus. Keesokan harinya, Ernie memanggil seorang pembasmi hama. Dari gerak-geriknya sih, sepertinya orang ini begitu menjanjikan. Karena itu, kakak beradik ini menyerahkan urusan tikus kepada ahlinya. Lalu mereka pun pergi ke pabrik, dan Lars akan memproduksi benang sendirian sementara Ernie mempunyai urusan pribadi. Hal yang tak terduga terjadi, Lars mengalami sebuah insiden yang membuatnya kehilangan pakaiannya. Dan Caesar mulai mendeteksi keberadaan si tikus. Defecating. Rupanya Ernie berniat akan menjual pabrik benang tanpa sepersetujuan adiknya. Lagi-lagi takdir tak mengizinkannya. Dan si kakek yang akan mengatur pelelangan mendatangi rumah Lars. Oleh sebab itu sang istri berbaik hati lagi kepada suaminya. Dan si tikus yang cerdik akan membuat Caesar kapok karena telah berani mengusik kehidupannya. Kembali ke Ernie, mereka berdua bisa bernapas dengan lega karena April, istri Lars, memberikan mereka uang untuk membayar hipotek. Sesampainya di rumah, mereka dibuat kaget sebab Caesar sang ahli juga harus tumbang di tangan si tikus. Selain itu, rumah mereka juga jadi berantakan. Di sana terdapat sebuah sandwich. Mereka rasa mungkin Caesar yang membuatnya. Ternyata mereka salah, sandwich itu adalah buatan si tikus. Lagi dan lagi, si tikus berhasil menjahili mereka dan membuat Ernie naik darah. Ernie pun berniat akan menembaknya, namun Lars tidak setuju untuk itu. Meski demikian, setelah melihat si tikus, mereka kompak untuk memburunya. Lagi-lagi keapesan kembali terjadi. Kali ini mereka hampir saja meledakkan rumahnya sendiri. Dan tiba-tiba ada sebuah pesan dari orang yang akan membeli pabrik mereka. Oleh sebab itu, Lars marah kepada kakaknya. Ia merasa dikhianati olehnya. Mereka saling adu mulut dan membela diri masing-masing dan juga saling ejek. Tanpa disengaja, Lars melempar sesuatu dan mengenai si tikus. Sekarang si tikus nampak tak berdaya. Begitupun Lars dan kakaknya, mereka juga tak tega membunuh si tikus. Tetapi mereka mempunyai sebuah ide, yaitu mengirimkan si tikus ke tempat yang jauh. Sekarang semuanya sudah aman dan mereka memperbaiki kerusakan rumahnya. Hingga waktunya tiba, proses pelelangan akan segera dimulai. Falco merayu Ernie untuk membatalkan pelelangan dan ia menawarkan harga $10 juta untuk rumah itu. Namun Ernie menolaknya. Saat Lars membuang sampah, ia melihat kotak paket tikus ada di belakang rumahnya. Dan pelelangan pun dimulai. Ernie memberikan pidato pembukaan dan Lars memberikan kode kepada Ernie kalau si tikus kembali lagi. Benar saja, si tikus pun menampakkan diri di hadapan Ernie. No matter what happens, keep going. Rupa-rupanya paketnya dikembalikan karena terlalu ringan dan pelelangan ini menjadi tidak hikmat. Mereka berdua berusaha menangkap si tikus yang berkeliaran.
Setelah tertangkap, tikus itu malah masuk ke dalam pakaian Lars. Semuanya semakin tidak terkendali. Namun pelelangan masih tetap berlanjut. $8 billion going once, $8 billion going What I tell you to. Hingga kakak beradik ini melakukan suatu kesalahan yang fatal, di mana mereka malah menghancurkan rumahnya. Semua tamu pun pergi. Namun benang keberuntungannya kembali. Karena rumahnya telah hancur, mereka berdua kembali ke pabrik benang. Saat mereka sedang tertidur lelap, tiba-tiba suara mesin pabrik berbunyi, dan itu ulah si tikus. Seolah-olah si tikus memberikan sebuah jawaban atas segala keresahan mereka. Kini pabrik benang telah berubah menjadi pabrik keju dengan berbagai rasa, dan Ernie serta si tikus menjadi seorang kokinya. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.